5 miliar ini, aku tidak mau 1 sen pun. Nona Su, maksudmu saham senilai 5 miliar. Kamu tidak mau semuanya? Benar. Aku hanya ingin hak paten ini. Kenapa, Jingnian? Qingming sebentar lagi akan IPO, kamu mau memberikan semuanya begitu saja? Gu Mingxuan si bajingan itu. Qingming tidak akan bisa IPO, teknologi paten DSPS adalah pondasi utama Qingming. Aku ambil pondasinya, menurutmu berapa lama Qingming Tech bisa bertahan? Menikah dengan Gu Mingxuan selama bertahun-tahun, aku tidak pernah berpikir untuk melawannya, tapi dia sendiri yang memaksaku menjadi musuhnya. Kamu bilang aku harus merawat selingkuhanmu saat nifas? Qingyi bukan selingkuhan. Anak haram sudah ada, masih bilang dia bukan selingkuhan? Itu bukan anakku. Dia baru pulang dari luar negeri, tidak punya siapa-siapa, makanya datang padaku. Makanan di pusat nifas tidak sesuai seleranya. Kamu di rumah juga tidak ada kerjaan, masakan dia makanan bergizi. Ada apa? Hah? Aku tidak punya waktu, tidak akan mengantarkan makanan untuknya. Ibu rumah tangga seperti kamu, sibuk apa sih? Ibu rumah tangga? Aku baru lulus langsung mengerjakan proyek chip fotonik negara. Kamu bilang mau berwirausaha. Aku tinggalkan segalanya membantumu cari investor. Perusahaan baru mulai stabil. Ibumu dan adikmu mau pindah dari desa. Lalu bilang aku harus kembali ke rumah, bilang dukungan dari belakang. Lebih penting dari garis depan. Sekarang bilang aku cuma ibu rumah tangga yang bisa masak. Gu Mingxuan! Jangan lupa, teknologi inti Qingming Tech adalah... Lupakan saja masa lalu. Aku tahu kamu adalah putri keluarga Su. Tapi sekarang kamu keluarga Gu, menikah ke keluargaku. Harus ikut aturan keluarga kami. Kenapa baru sekarang aku sadar? Dia ternyata pria yang menjijikkan dan egois. Sekarang, aku hampir membawa perusahaan ke IPO. Ketika aku menjadi direktur dengan kekayaan miliaran, sebagai istri, kamu juga akan bangga. Oh ya, makanan bergizi Qingyi jam 6 sore. Jangan lupa antar tepat waktu ke suite 888 pusat nifas. Jika kamu tidak mau, maka kita bercerai. Selama ini pertama kalinya aku mengajukan cerai, semua karena dia memaksaku. Tapi dia pasti akan menyerah tanpa syarat. Gu Mingxuan, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Apa? Ah, Su Jingnian jangan tidur, hitung bersamaku. 2, 523. 998. 1000. 1000. Ya, 1000. Kita sampai. Gu Mingxuan, dulu kau menyelamatkanku dari badai dengan 1000 langkah. Aku mempertahankan pernikahan ini dengan 999 kali kompromi. Mempertahankan pernikahan ini. Baru saja, kau menghabiskan kesempatan terakhirku untuk berkompromi demi kamu. Apa maksudmu? Jingnian, kamu yang ukur gula darahku. Jangan main-main. Cepat ukur gula darah ibu. Aku ke kantor dulu. Jangan lupa makanan untuk masa nifas. Duo, bantu siapkan. Aku mau bercerai dengan Gu Mingxuan. Jingnian, jangan bertengkar dengan Mingxuan karena Nona Fu. Dia sekarang direktur utama. Sebagai istri harus lebih mengerti. Sebagai istri harus lebih mengerti. Nona Fu. Jadi kamu sudah tahu dari dulu, Gu Mingxuan punya wanita lain. Tapi tidak memberitahuku. Jangan lebay, Nona Fu adalah pahlawan keluarga Gu. Kamu menikah 3 tahun, tidak punya anak, anakku cari orang. Untuk meneruskan keturunan itu wajar. Kalau kamu bisa menerimanya, kamu masih bisa jadi nyonya kaya.
tidak sampai diusir anakku. Perlu aku ingatkan, rumah yang kamu tinggali sekarang adalah maharku, juga perhiasan yang kamu pakai. Semua maharku, kembalikan segera. Apa punyamu-punyaku, kamu menikah dengan keluarga Gu. Milikmu ya milik Mingshuan, kalau masih tidak puas. Aku suruh dia menceraikanmu. Ukur gula darah. Ah, Jingyan, kamu mau menusuk aku sampai mati. Tenang, aku pasti akan bercerai dengannya. Tapi aku yang menceraikannya. Kuno banget. Jangan sok di sini, 10 tahun ini. Kesetiaanmu pada anakku siapa yang tidak tahu. Sekarang mau bercerai, HMPH, bohong saja. Nyonya, rambut Anda bagus, yakin mau ganti gaya? Dandan seperti ini, mau ketemu siapa? Nggak kok, cuma suka aja. Gaya rambut ini ketinggalan zaman, lagi pula aku nggak suka cewek. Dandan menor bangkit. Simpan aja perhiasan dan merek mahal itu, nggak cocok buat kamu. Udah putusin cerai. Harus mulai dari awal. Nggak boleh nyanyain dokumen yang kamu siapin semalaman. Tim hukum yang aku hubungin sore ini datang. Oja, waktu aku selidiki latar belakang Fu Qingyi, ternyata dia anak angkat keluarga Fu yang tertukar. Paman keempatnya, coba tebak siapa? Siapa? Dia yang dulu ikut proyek naga bersamamu. Tiap hari saingan sama kamu buat jadi nomor 1. Fu Shiqin. Dia cuma lebih tua setahun dariku. Kok bisa jadi paman keempat Fu Qingyi? Kalian bertengkar dan akur selama ini, tapi nggak tahu dia adalah putra mahkota grup Fu. Sekarang dia, pengusaha kaya raya bernilai miliaran, pendiri perusahaan chip terkemuka, Lightyear Tech. Anak kecil dulu, sekarang jadi pria maco. Terus, orang marga Fu emang nggak ada yang baik. SSST, jangan sampai kedengaran. Seluruh mal ini punyanya dia. Lagi pula dulu waktu kamu mabuk, kan sempat nembak dia. Udah itu kan dulu. Tolong bantu aku desain ulang penampilanku. Wah, baru ini nih penampilan percaya diri. Putri keluarga Su, di toko sebelah baru datang beberapa gaun cantik, aku ambilin buat kamu. Tadi set kosmetik itu aku beli semua. Oak, Kamu baik banget sama aku. Qingyi, kamu baru melahirkan, kamu dan bayi. Harus dikasih nutrisi terbaik. Ini kereta bayi buatan tangan dari Italia. Paling aman. Bungkus kalung ruby itu. Cocok banget sama kulitmu. of just oil. Hobbies 3.800. Makasih. Suhingnian. Wajahmu dari mas apa? Udah kubilang, aku nggak suka cewek dandan sembarangan. Langsung kembalikan barangnya, atau jangan salahkan aku kalau kartunya ku blokir. Kenapa kamu bisa menghabiskan jutaan untuk membelikannya tas dan kereta bayi? Aku beli kosmetik aja nggak boleh. Camo. Kakak Jingyan. Aku dan Gu Mingshuan gak ada apa-apa. Dia cuma kasihan sama anaknya, jadi dia ajak aku beliin barang buat anak. Terus tas limited edition dan gelang ruby ini juga buat anak pakai. Kalian anggap aku buta atau bodoh?
Kingi baru melahirkan, perasaannya mudah down. Ini semua uang yang seharusnya dikeluarkan. Dulu kamu begitu perhatian dan dermawan. Sekarang kok jadi pelit banget sih? Guming Xuan. Kamu pakai harta bersama kami suami istri. Buat beliin tas limited edition dan perhiasan buat perempuan lain. Lalu tanya kenapa aku nggak dermawan? Waduh, pakai uang istri buat beliin selingkuhan. Nggak malu tuh? Kalau benar harta bersama, istri sah bisa lapor kalian. Cowok ini tebal banget mukanya. Selingkuhan paling hina, kami dukung kamu SIS. Kingi kamu nggak apa-apa? Guming Shen, kalian berhenti bertengkar karena aku. Kakak Jingyan, kalau kamu suka tas ini, aku kembalikan aja. Nona Fu memang pengertian. Kamu benar. Aku memang suka, tapi cuma satu tas. Mana bisa nunjukin kebaikan kamu? Ini. Dan ini, karena dibeli pakai uang suamiku. Ya otomatis jadi barangku. Su Jingyan kamu ngapain? Kembalikan barangnya ke Skibidi Kingi. Guming Xuan, nggak usah. Kakak Jingyan, aku tahu kamu lagi kesal. TAPI, nggak boleh langsung merampas begitu. Hah, Chingy. Su Jingyan. Dia baru melahirkan, kamu mau bunuh dia? aku nggak sentuh dia. Masih berani ngeles. Banyak yang lihat, masih berani main tangan. Kamu semakin jahat. Aku. Guming Shen. Kalau begini, bisa bikin kakak Jingyan lega, ya sudah. Aku mau, tidak apa-apa. Perusahaan akan segera go public. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Kingi jangan takut, aku akan segera membawamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Baik. Jingyan. Su Jingyan, 10 tahun tidak bertemu. Kenapa kau membuat dirimu seperti ini? Fushikin, kau datang untuk menertawakanku? Justru sebaliknya. Aku datang untuk memberimu selamat. Bodoh selama 10 tahun, akhirnya memutuskan untuk tidak lagi. Menjadi pembantu gratis keluargaku. Aku akan membuat mereka membayarnya. Duo, ayo pergi. Baik. Lagi-lagi marga Fu, sialan. Su Jingyan. Nah, ini baru seperti dirimu. Pergi, beri pelajaran pada Fu Qingyi. Ya. Nona Su, semua kontrak sudah berlaku. Proses pengembalian hak paten DSPS sudah dimulai. Akan selesai pada Senin depan, hari yang sama dengan rencana Go Public King Ming Tech. Untuk penyelesaian akhir. Jingyan, selamat, akhirnya kau akan bebas dari neraka keluargaku itu. Jingyan, Kingi tidak apa-apa, dia sangat baik hati. Tidak mempermasalahkan kau mendorongnya tadi, pulang saja dan buatkan sup ayam. Lalu minta maaf padanya, selesai. Baik, aku mengerti. Kenapa? Kau sudah mau bercerai dengannya. Untuk apa kembali ke rumah itu? Tentu saja untuk mengambil kembali milikku. Nona Su rumah Anda di Royal View Bay. Sudah aku jual, tolong datang untuk menandatangani kontrak. Mungkin permintaan ceraiku benar-benar membuatnya terkejut. Merawat Kingi selama masa nifas. Hal seperti ini saja bisa dia kompromikan, apalagi hal lain di masa depan.
Guming Xuan. Aku benar-benar meremehkan batas bawahmu. Bisa begitu cepat membawa Fukini pulang ke rumah. Sakit sekali. Guming Xuan, bayi tadi menggigitku lagi. Nakal sekali kau menggigit ibumu sampai sakit. Aduh. Maaf mengganggu keharmonisan keluarga bertigamu. Kakak Jingyan, kau salah paham. Ini karena pusat perawatan nifas tiba-tiba mengingkari janji. Guming Xuan baru saja menjemputku pulang. Kalau kakak tidak nyaman, aku akan segera mengembalikan Guming Xuan padamu. Kembalikan padaku? Seolah-olah dia milikmu. Dengan alasan menyusui. Kamu berani memamerkan payudara di depan suami orang lain? Pikir orang tidak tahu? Niat kotormu. Guming Xuan, pergilah sekarang. Jangan lagi ikut campur urusanku. Aku tidak sanggup menanggung fitnah ini. Su Jingyan, aku beritahu yang sebenarnya. Qingyi kembali ke negeri ini karena aku bayar mahal untuk menjadikannya. Direktur Teknologi Qingming Tech akan menjabat setelah masa nifasnya selesai. Direktur teknologi? Qingyi berbeda denganmu. Bukan tipe wanita yang hanya tahu bersaing demi perhatian pria. Dia adalah talenta unggulan yang pasti bisa membantu perusahaan meningkatkan nilai investasi. Oh ya. Saat dia menjabat nanti, paten inti Qingming mungkin sudah kubawa pergi. Guming Xuan, aku tahu apa yang membuat kakak Jingyan marah. Biarkan aku berbicara baik-baik dengannya. Datang sendiri. Kenapa tidak menyusui lagi? Nona Su, kasihan sekali kamu. Kamu tidak tahu kan? Alasan Guming Xuan menikahimu. Karena kamu murah, tidak perlu mas kawin, dan masih putri orang kaya. Selama ini dia menjual banyak mas kawinmu untuk biaya studiku. Dia sudah menghabiskan setidaknya 10 juta. Bahkan 8 juta untukku. Apa? Selama ini dia tidak pernah membelikanmu tas sekalipun? Sekarang, dia ingin aku tinggal di rumah besarnya. Dari awal sampai akhir, kamu hanya bagian dari permainan cinta kami. Lebih baik mundur saja. Aku akan bercerai dengannya. Tak kusangka dia begitu lemah. Tapi sebelum bercerai, kembalikan dulu uangku. Kapan aku berhutang padamu? Tadi kamu bilang dia memberimu hampir 10 juta. Bahkan 8 juta ditambah uang hasil jual mas kawinku. Genapkan jadi 10 juta saja. Kamu gila. Kenapa aku harus membayarmu? Qingming Tech sebentar lagi IPO, kalau tersiar kabar pendirinya menjual mas kawin istri untuk selingkuh. Bisakah perusahaannya sukses IPO? Kamu. Apa buktimu? Aku sudah menghabiskan 10 juta dari Guming Xuan. Yang dihabiskan untukku mungkin tidak sampai 10 juta, tapi setidaknya 8 juta. Su Jingyan, berani-beraninya kau menjebakku. Jika dalam 3 hari tidak ada 10 juta di rekening, tanggung sendiri akibatnya. Berikan aku rekamannya. Lepaskan. Berikan rekamannya. Lepaskan. Kakak Qingyi. Su Jingyan, kau gila lagi apa? Su Jingyan, kau semakin tidak tahu diri. Berani-beraninya menyentuh Qingyi. Bibi Guming Xuan, ini salahku. Aku yang mengganggu mata kakak Jingyan di sini. Aku pergi sekarang, Qingyi. Kau tinggal saja di sini dengan tenang, tidak ada yang akan merasa kau mengganggu. Su Jingyan, kau benar-benar berhati ular. Kalau bukan karena aku melihat, mungkin kau akan menganiaya King sampai. Seperti apa sekarang? Segera minta maaf pada Qingyi. Guming Xuan tidak perlu. Tidak boleh. Dia harus minta maaf. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kau. Guming Xuan,
Jangan bicara lagi. Jika aku sedikit menderita, sedikit terluka, bisa membuat kakak Jingyan lega. Aku tidak masalah, Kingi masih dalam masa nifas. Bagaimana jika terkena penyakit, kau lupa bagaimana aku memperingatmu? Sang Cuiping, aku paling benci orang yang menunjuk-nunjuk padaku, dan juga aku sudah memberimu kesempatan untuk mengembalikan barangku. Aku mertuamu, pakai perhiasanmu kenapa? Keluarga ngomong apa dua keluarga? Memang, ibuku pakai perhiasanmu, itu menghormatimu, pelit. Bagus. Sangat berani. Semoga nanti kalian bisa tetap sekeras ini. Cow. Halo, aku mau lapor polisi. Ternyata Su Jingyan juga biasa saja. Lari terbirit-birit begitu. Su Hingnian, sekarang kau semakin besar kepala. Padahal kau yang salah duluan, dikritik sedikit langsung lari. Berani-beraninya pergi tanpa bawa apa-apa. Ah, lihat siapa di luar yang mau menerimamu, kakak Jingyan. Kamu cepat minta maaf ke tante dan Guming Suan. Kalau kamu pergi, kamu mau tinggal di mana? Biarkan dia pergi. Kalau kamu pikir begini bisa membuatku menyerah. Tidak mungkin. Kalau kamu benar-benar berani kabur dari rumah, nanti mau masuk lagi ke rumah keluarga Gu akan susah. Hanya saja, pintu keluarga Gu ini mungkin sebentar lagi hilang. Kamu. Kakak Guming Shen Jingyan. Ini maksudnya apa? Dia benar-benar pergi? Pergi? Dia Su Hingnian. Selalu hanya omong besar. Tunggu saja. Tidak sampai 3 menit, dia pasti akan kembali merengek padaku. Su Jingnian, kamu cuma cari perhatian saja. Pak, selamat pagi. Kami diutus oleh Nyonya Su Jingnian untuk mengambil semua barangnya. Ini. Apa? Ambil barang? Aku tidak setuju. Ini rumah anakku. Angkat. Kalian ngapain? Aku Guming Suan, pemilik rumah ini. Tanpa izin kami, kalian tidak boleh sembarangan menyentuh barang-barang kami. Dengar tidak? Cepat berhenti. Kami pemilik rumah ini. Aku bilang tidak boleh pindah, ya tidak boleh. Kak Cuiping, ada apa ini? Kenapa rumahmu ramai sekali? Banyak orang di dalam? Ah, ini gara-gara menantuku. Kalau bukan karena anakku, dia bisa tinggal di rumah bagus begini? Sekarang marah-marah. Malah bawa orang banyak mau pindahkan barang-barang kami. Sang Gu Yuan, baru bertengkar sedikit sudah mau pisah rumah. Barang-barangnya mau dibawa pergi. Perempuan seperti ini harus diberi pelajaran. Tuan Gu sibuk sekali masih harus repot urusan begini. Menantumu ini benar-benar merasa dirinya putri ya? Menantu seperti ini lebih baik tidak usah. Suruh anakmu cerai saja. Kami diutus oleh Nona Su untuk mengambil semua barang pribadinya. Mohon kerjasamanya. Barang pribadi apa? Semua di sini adalah harta bersama suami istri. Dia tidak berhak mengatur sendiri. Aku perintahkan kalian. Dalam 10 menit, kembalikan semua barang ke tempat semula. Rumah ini dibeli anakku. Dia Su Jingyan berani seenaknya pindahkan barang? Kami diutus oleh Nyonya Su. Kalau tidak terima, laporkan saja ke polisi. Semua tindakan kami sudah sesuai hukum. Kamu! Guming Shen, Kak Jingyan, kali ini tidak main-main ya? Tidak mungkin. Su Jingyan, pasti hanya sedang merajuk. Kalian pasti salah paham maksudnya. Kembalikan semua barangnya, Tuan Gu. Sikap Nyonya Su sangat tegas, dia bilang. Dia tidak akan pernah kembali ke Yujingbei lagi. Apa katamu? Su Jingyan serius, langsung tegas seperti ini. Bagus dia pergi, jadi aku tidak perlu susah payah mengusirnya. Setelah dia pergi, apartemen besar ini pasti jadi milikku, Nona Su. Sudah menjual rumah ini, penghuni baru. Akan pindah masuk 3 hari lagi, lebih baik kamu segera cari tempat tinggal baru, apa katamu? Su Jingyan mau menjual rumahnya? Nona Su bilang, rumah ini adalah
Hadiah pernikahan dari ibunya sebelum menikah, termasuk harta pribadinya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak mungkin, Su Jingnian membohongimu. Iya, apakah ini hanya pertengkaran suami istri? Nyonya Gu hanya berbicara sembarangan. Ini benar-benar harta pribadi Nyonya Gu sebelum menikah. Dan juga hadiah pernikahan dari ibunya. Bisa memberikan villa besar sebagai hadiah pernikahan, pasti bukan. Keluarga biasa. Ternyata bos Gu adalah pria yang mengandalkan istri. Sukses di usia muda, ternyata karena mengandalkan keluarga mertua. Apa yang kalian bicarakan? Dia menikah dengan keluarga kami. Dia dan semua miliknya adalah milik kami, jadi rumah ini juga milik keluarga kami. Bagaimana dia bisa menjualnya seenaknya? Aduh, Vas and Tiku. Lepaskan tanganmu sekarang, lepaskan. Dan juga konsol gameku. Ibu, Aduh, Bibi, kalian ini merampok ya? Aku laporkan ke polisi, biar kalian semua masuk penjara. Pak Polisi, kalian datang tepat waktu. Aku adalah pemilik rumah ini. Zhang Chuiping, mereka ini masuk tanpa izin dan merusak. Cepat usir mereka keluar. Lihat kan? Kalau berani masuk lagi, aku akan memberimu pelajaran, Pak Polisi. Inilah orang-orang yang merampok dan merusak harta milikku. kami memang menerima laporan tentang perampokan. Harta orang lain. Dengar tidak? Ini rumahku. Dia Su Jingnian. Siapa dia? Ibu Zhang Chuiping, kamu telah merampas hadiah pernikahan Nona Su. Kami akan menahanmu sesuai hukum. Ibu, aduh, tidak hanya merebut rumah orang. Menguasai mahar orang lain juga? Sungguh malang dapat keluarga seperti ini. Camel. Kalian diam. Aku mengambil barang menantuku. Melanggar hukum apa? Ini kewajibannya menghormatiku. Ming Xuan, lihatlah istri pilihanmu ini. Dia benar-benar ingin membunuhku. Benar, Gu Ming Xuan. Kakak Jingnian, kali ini keterlaluan sekali. Bagaimana bisa urusan keluarga dibawa ke hadapan paman? Kali ini, kamu harus mendisiplinkannya. Benar, Kak. Kali ini harus memberinya pelajaran. Nanti dia bisa berbuat semaunya. Tidak masuk akal. Apakah dia masih ingin menjadi istri keluarga Gu? Dia pasti belum jauh. Aku akan panggil dia untuk menjelaskan kekacauan ini. Dulu kukira akan menghabiskan hidup dengan pria yang rela mati untuk menyelamatkanku. Tapi kenyataan memberitahuku, ketulusan bisa berubah seketika. Nakal sekali, berani menggigit ibumu sampai sakit. Aku. Gu Mingxuan pikir aku bisa berkompromi tanpa batas untuknya. Su Jingnian, keham sekali kamu. Hari ini akan kukubur masa lalu kita dengan tanganku sendiri. Foto ini akan kutaruh di samping ranjang. Setiap bangun tidur bisa melihatnya. Jangan ada yang menghilangkannya. Ini semua kenangan kita. Hal-hal yang dulu sangat dia hargai. Mana mungkin dia tega membakarnya? Gu Mingxuan, kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Bagaimana? Kamu bisa menghabiskan jutaan untuk tas dan kereta bayi, tapi aku beli kosmetik saja tidak boleh. Jika ku bilang tidak mau, pintu keluarga Gu ini sebentar lagi akan hilang. Dulu dia tak pernah berkata kasar padaku. Selalu menuruti dan memperhatikanku.
Kapan? Dia berubah seperti ini? Mungkinkah? Kali ini dia serius? Tidak mungkin, mana bisa. Pak, mari kita pergi. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Dia mematikan teleponia. Dulu dia tak pernah tidak mengangkat teleponku. Su Hingnian. Aku tahu kamu belum pergi. Ayo kita bicara baik-baik. Su Hingnian. Dia bilang akan memberiku kesempatan. Dia tidak akan pergi begitu saja. Pak Gu, halo. Saya ditugaskan oleh Nyonya Su Jingyan untuk mengantarkan dokumen kepada Anda. Ini adalah perjanjian perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan. Silakan konfirmasi. Su Hingnian. Mau bercerai dengan saya. Anak, sudah ketemu Su Jingyan belum? Rumah kita ini masih bisa kita tinggali? Kakak, Su Hingnian mau bercerai denganmu. Tuhan membantu saya, begitu Su Jingyan pergi. Posisi nyonya perusahaan yang akan go public pasti jadi milikku. King Ming sebentar lagi akan go public. Nanti, harga diri Gu Mingxuan akan berlipat ganda. Dengan aset miliaran, dia pasti akan menangis nanti. Memohon pada kakakku untuk rujuk, aku tahu, ini taktik menjerat. Berani menggunakan perceraian untuk mengancam keluarga Gu. Benar-benar pikir anakku tidak bisa hidup tanpanya. Dari SMA, dia sudah tidak bisa lepas dariku. Bagaimana mungkin pergi begitu saja, apalagi di hatinya. Aku masih penyelamatnya, tunggu sampai perusahaan go public. Dia mau kembali memohon padaku, tidak akan ada kesempatan lagi. Tapi, rumah kita sekarang disita. Bagaimana ini? Zen, jangan khawatir, kalian bisa tinggal sementara di tempatku. Tangga Sampai Perusahaan Gu Mingxian Go Public. Jangan bilang rumah ini, bahkan jika Anda membeli seluruh Royal View Bay. Hanya perlu satu kata. Kingi, terima kasih, tunggu perusahaan go public. Aku pasti akan membalas budimu. Memberi bantuan di saat sulit, lebih baik 100 kali lipat daripada memberi di saat senang. Posisi nyonya keluarga Gu ini, pasti jadi milikku. Su Hingnian. Aku akan mengelola King Ming dengan baik untukmu. Dan merawat Gu Mingxuan. Si gadis licik ini menghentikan proyekmu, mengalihkan semua uang ke bidang baru. Gu Mingxuan membuang mutiara dan mengambil ikan. Lambat laun akan terkena balasannya. Tidak perlu menunggu lama, teknologi paten DSPS sudah dalam proses penarikan, chip yang sudah diproduksi akan segera menjadi sampah yang melanggar hak cipta. Jangan bahas dia lagi, hari ini untuk merayakan kamu. Terlepas dari pria brengsek, sukses bercerai. Kakak, hello. Tugas kalian hari ini adalah membuatnya senang. Siapa yang paling bagus, aku akan beri hadiah besar. Kakak, minum satu. Kakak, ada aku juga. Bagus. Segelas saja sudah cukup. Kamu lupa waktu itu kamu mabuk. Memaksa mencium Fusikin, begitu saja kehilangan ciuman pertama. Berhenti. Waktu itu aku mabuk sampai salah orang. Biarkan dia dapat untung. Baiklah. Ah, jangan dibahas lagi. Hari ini aku mau bersenang-senang sampai pagi. Posting di media sosial. Oak. Hidup jomblo.
Cek nomor kamar, kosongkan tempat. Siap. Perselang. Maaf ya dua cewek cantik, tiba-tiba ada urusan mendesak harus pergi dulu. Kami juga ada urusan. Aku juga ada urusan. Maaf ya. Kalian kok tiba-tiba pergi sih? Sialan, kenapa tiba-tiba disuruh balik kerja lembur? Jangan minum terlalu banyak ya, aku pergi dulu. Urusan kerja lebih penting, dadah. Apa kalian sudah kembali? Yang datang kali ini, otot dadanya lumayan bagus. Lumayan wangi juga. Su Jingnian. Lihat baik-baik. Aku siapa? Fushikin. Kamu kok di sini? Gak sadar kalau mabuk bisa sembarangan ngecup orang. Panggil banyak model cowok, mau jadi headline besok? Urusanku sendiri. Lagi pula aku sudah cerai. Justru karena sudah cerai, harus lebih diawasi. Kenapa? Mau ngecup aku lagi? Kamu masih ingat? Aku pasti ingat. Waktu itu habis ngecup aku. Langsung mau nembak aku, puitis banget. Jangan diterusin. Musim semi bulan Maret, hujan deras tiba-tiba. Sudah, jangan diterusin. Fushikin, jangan diterusin. Fushikin, kamu brengsek banget. Ingatnya detail banget, jangan-jangan beneran naksir aku selama 10 tahun? Nggak main lagi, pulang. Iya. Aku buka kartu. Nggak pura-pura lagi. Su Jingnian, 10 tahun. Kamu tahu nggak 10 tahun ini aku jalani bagaimana? Hal yang nggak masuk akal ini ternyata benar-benar terjadi. Jangan-jangan karena aku terlalu lama kesepian, tubuh mengkhianati akal sehat. HMPH.
Kamu sudah bangun sejak kapan? Saat kau bersiap untuk pergi begitu saja tanpa tanggung jawab. Apa tanggung jawab seorang pria sepertimu? Pria tidak perlu bertanggung jawab. Kau rasis gender ya? Ini semua uang tunai yang kumiliki, tidak ada lagi. Su Jingnian. Kau menghina aku. Semalam itu kan atas dasar suka sama suka. Kita semua sudah dewasa, lagi pula. Bagimu hubungan semacam ini pasti sudah biasa. Kalau setiap hal harus ditanggungjawabkan, bukankah itu berlebihan dan merepotkan? Su Jingnian. Selama ini, kau sama sekali tidak memperhatikan aku. Apa maksudmu? Bertahun-tahun ini, aku tidak punya satupun skandal. Aku juga tidak pernah punya pacar. Apa yang ingin kau katakan? Yang ingin kukatakan adalah, semalam adalah pertama kalinya untukku. Jadi, kau harus bertanggung jawab padaku. Kau ingin aku bertanggung jawab seperti apa? Menikah denganku. Fushikin, aku sudah pernah menikah. Aku tahu, aku juga tahu kau baru saja bercerai kemarin. Kau gila, baru saja keluar dari satu masalah kemarin. Hari ini langsung terjun ke masalah lain? Bagaimana kau tahu aku adalah masalah? Aku tidak tahu apakah aku masalah, dan aku tidak peduli, yang pasti. Aku sama sekali tidak akan terjun ke dalamnya. Baik, kau tunggu saja. Kau mau apa? Menelepon Paman Su, bilang anak perempuannya tidur denganku. Dan tidak mau bertanggung jawab. Fushikin. Setelah menentang ayahku dan menikah dengan Gu Mingxuan, aku praktis memutuskan hubungan dengan keluarga. Kalau ayah tahu, dia pasti sangat marah. Setuju atau tidak? Ah, Paman Su, begini, aku baru saja mendapatkan teh dahong pao dari pohon induk di Gunung Wi, saat Paman kembali dari liburan. Aku akan datang berkunjung. Wahai keponakan, yang kau berikan terakhir kali belum habis aku minum. Kau memberiku teh bagus lagi, aku sungguh tidak enak hati. Paman Su, jangan sungkan dengan aku. Baik, baik, baik. Baik. Penjilat. Apa memuji calon mertuaku itu memalukan? Aku tidak tahu kapan kau jadi begitu akrab dengan ayahku. Banyak hal yang tidak kau ketahui. Tunggu sebentar, kita akan pergi untuk menikah. Tunggu. Fushikin, kita perlu bicara serius. Kenapa kamu harus menikah denganku? Aku menyukaimu selama 10 tahun. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Aku sudah susah payah menunggumu bercerai, aku tidak ingin menunggu lagi. Tidak ingin menunggu sedetik pun. Kamu menyukaiku? Bagaimana mungkin? Tidak peduli apakah yang kamu katakan benar atau tidak. Aku tidak akan menikah denganmu karena aku tidak menyukaimu. Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Aku juga tidak berharap kamu langsung menyukaiku sekarang. Tapi kenapa kita tidak mencoba? Sebenarnya, di antara kita, ada banyak hal yang cocok, bukan? Misalnya kemarin malam. Fushikin. Aku pergi. Su Jingnian. Berikan aku waktu 1 tahun. Jika setelah 1 tahun, kamu masih tidak bisa mencintaiku, aku akan melepaskanmu. Tidak perlu menikah juga kan? Berkencan saja tidak bisa. Ibuku 2 tahun lalu sakit parah. Keinginan seumur hidupnya adalah melihatku menikah sebelum dia meninggal.
Ini biar aku saja, aku yang simpan. Fushikin, meskipun kita sudah menikah, tapi kita harus membuat perjanjian. Silakan katakan, aku akan mendengarkan dengan seksama. Pernikahan kita jangan diumumkan dulu. Aku baru saja bercerai, biarkan aku beradaptasi dulu. Baik, Kedua, meskipun kita sudah menikah, tapi kita harus saling menghormati. Kamu tidak boleh memaksaku untuk tidur bersamamu. tenang, aku akan sangat menghormatimu. Tidak akan memaksamu sedikit pun. Tapi aku ingin menekankan, jika istriku memiliki keinginan apapun, bisa memaksaku kapan saja, aku sama sekali tidak perlu dihormati. Kamu terlalu berhayal. Yang terakhir, jika setelah 1 tahun, aku masih tidak bisa memberikan perasaan padamu, kita akan berpisah dengan damai. Tidak ada yang mengganggu siapapun. Jingnian, aku mencintaimu. Tapi bukan berarti kamu harus mencintaiku. Kamu memberiku kesempatan ini, aku sudah sangat bersyukur. Jika setelah 1 tahun, kamu masih tidak bisa mencintaiku, aku akan menghilang dari hidupmu dengan sendirinya. Kata-kata ini, Gu Mingxuan tidak pernah mengatakannya padaku. Tidak diumumkan ke publik, setidaknya beri aku status di ponselmu. Sungguh kekanak-kanakan. Kalau begitu, ayo pulang. Nyonya Fu. Selamat datang pulang, Nyonya. Kamu mengenalku? Tentu saja, foto Anda tergantung di kamar tidur Tuan selama lebih dari 10 tahun. Akhirnya bertemu langsung hari ini. Sudah tergantung lebih dari 10 tahun, hari ini akhirnya bertemu aslinya. Foto apa itu? Jangan bicara dulu, ayo kita ke kamar. Foto ini. Kamu simpan selama 10 tahun. Bukan hanya ini. Bukankah ini semua sudah kubuang? Dulu kita berjanji untuk bersaing di dunia teknologi. Tapi kamu terjebak dalam pernikahan selama 3 tahun. Aku hanya bisa mengumpulkan semua ini untukmu. Mengingatkanmu betapa bersinarnya diri dulu. Tenang saja, hanya membuang 10 tahun. Kita bisa menang lagi. Aku selalu menunggumu kembali bersinar. Ternyata orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah memintamu untuk mengurangi kecemerlanganmu. Sudah larut, cepat istirahat. Sekarang, ini kamar kita. Fushikin sudah membuat perjanjian. Aku bercanda, aku tinggal di kamar tamu sebelah. Kamu bisa istirahat dengan tenang di sini. Su Jingnian, kamu tidak pulang semalaman dan berani mematikan teleponku, tahukah kamu? Sekarang seluruh keluarga kita tidak punya rumah. Su Jingnian, kamu masih bisa tertawa? Kekanak-kanakan. Kapan kamu menjadi begitu egois? Kakak. Bagaimana si dalang itu berani memperlakukanmu seperti ini, Kak? Lebih baik kamu segera menikahi Kak Kingi saja. Lagi pula anak kalian sudah lahir. Anak Kingi adalah... Aku tidak berani mengaku-ngaku. Orang terkaya di dunia Gu Qingtian. Sudahlah. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Semua persiapan untuk upacara pembukaan Bos Gu sudah siap, tapi kita belum memiliki kontrak perpanjangan DSPS dari Yuan 11. Jangan khawatir, Yuan 11 sudah berjanji 3 tahun lalu. Asalkan Qingming Beresil go public, mereka akan terus memberikan otorisasi. Sekarang,
ini hanya formalitas proses saja. Tapi bosku, justru karena kita memajukan proyek baru wakil direktur, dana likuid perusahaan sudah ketat. Jika tidak ada kontrak sebagai jaminan, bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika. Janji Yuan 11 adalah jaminan. Soal dana. Su Jingyan, bukankah itu baru saja menjual rumah di Royal View Bay? Tapi kakak Jingyan sudah bercerai denganmu. Apakah dia masih mau membantumu? Bagaimana tidak mungkin? Perceraian hanya sementara. Dia sudah bersama saya selama 10 tahun. King Ming, seperti anak sendiri, dia tidak tega. Guming Xuan, jangan buru-buru. Saya yakin, di hati kakak Jingyan pasti masih ada kamu. Begini, kamu coba lagi bicara dengan kakak Jingyan. Dokumen-dokumen ini, biar saya bantu ringkas dulu. King Yi, kamu memang mengerti. Saya akan pergi ke rumah Su sekarang. Barang-barang Su Jingyan. Kebetulan butuh pemberat kertas, simpan saja untuk dipakai. Niatmu saya hargai, tapi hadiah ini terlalu berat. Paman Su terlalu sungkan, hanya sedikit hadiah, seharusnya. Fu Xiqing, Presiden Teknologi Tahun Cahaya. Kenapa dia di sini? Ayah. Kamu ada tamu ya? Kalau begitu saya menghindar dulu. Tidak perlu. Keponakan Fu juga bukan orang luar. Kenapa kamu pulang sendirian? Jingnian mana? Ayah, Jingnian akhir-akhir ini marah sama saya. Bilang mau bercerai, telepon tidak diangkat, rumah juga tidak pulang. Saya sangat khawatir. Bercerai, ini bukan hal sepele. Kalian bertengkar apa? Si tua tidak tahu. Tampaknya Su Jingyan tidak mengumumkan kabar perceraian. Artinya, dia memang tidak berniat benar-benar berpisah dengan saya. Direktur teknik baru yang direkrut perusahaan, seorang perempuan. Jia Kuriga. Saya berselingkuh dengannya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, Bos Gu. Foto kamu menemani direktur teknik itu jalan-jalan. Sudah tersebar luas. Kamu yakin? Hanya masalah Nona Su saja? Guming Xuan, sekarang bagaimana kamu menjelaskan? Saya. Kenapa rasanya Bos Fu punya permusuhan yang tidak jelas terhadap saya? Ayah. Aku hanya sedang meneliti pasar. Tentu aku juga salah. King Ming akan segera IPO. Aku sibuk mencari investor, mengabaikan Jingnian. Ini salahku. Setelah ini selesai, aku akan memanjakannya dengan baik. Melon dan Jinya. IPO, IPO. Kenapa sudah lama tapi masih hanya gertakan? Mungkin mereka tidak punya visi. Teknologi DSPS King Ming Tech, aku selalu mengaguminya. Chip baru Guangnian sangat membutuhkan teknologi ini. Jika Bos Gu setuju, chip ini dibuat oleh King Ming, bagaimana? Jika bisa merangkul perusahaan besar seperti Fu, King Ming Tech akan terkenal di seluruh dunia. Tentu setuju. Boss Fu mau memulai King Ming Tech. Ini keberuntungan King Ming. Kenapa memilih Guming Xuan? Orang kecil seperti itu. Kerjasama ini tidak sederhana. Sudahlah. Dia akan segera kembali. Nanti, kamu bicara baik-baik dengannya, mungkin hanya butuh pelampiasan. Butuh seseorang memberi jalan keluar. Ya, terima kasih ayah. Dan terima kasih Bos Fu. Aku akan menunggunya di luar. Baik. Aku akan melihat. Bos Fu, kamu tahu dia mantan suami Nyonya. Kenapa masih memberinya kesempatan kerja sama bagus? Kamu lupa. Jingnian akan segera menarik patennya. Jadi, kerjasama chip paten. DSPS ini, yang dibawa untuk Guming Xuan. Bukan kekayaan, tapi kerugian total. Semoga hadiah ini membuatnya bahagia. Bicara dingin padaku, tapi diam-diam mengubah catatan. Jadi mesra, ternyata masih mencintaiku. Kenapa kamu di sini? Jingnian, kamu kembali.
Ini rumahku. Aku tidak boleh kembali. Jing Nian, aku tahu kamu marah. Tapi King Ming adalah hasil kerja keras kita 10 tahun. Kamu pasti tidak tega melihatnya jatuh, kan? Ya, aku tidak tega. Tapi, Jing Nian, aku tahu. Di hatimu masih ada aku dan King Ming. Perusahaan akan segera IPO, butuh uang. Kamu transfer saja 80 juta dari penjualan rumahmu ke rekening perusahaan. Gu Mingxuan, paten DSPS belum final, kamu berani investasi besar-besaran. Tidak takut bangkrut? 3 tahun lalu Yuan 11 kan sudah menyampaikan lewat kamu. Asalkan King Ming bisa IPO, mereka janji akan terus beri lisensi paten dengan harga murah. Itu cuma janji bohongku dulu untuk memotivasi dia. Nggak nyangka jadi sumber kepercayaan dirinya yang buta. Jing Nian, kamu belum kasih tahu ayah soal perceraian kita. Artinya di hatimu masih ada aku. Permintaan transferku ini juga memberimu jalan keluar. Asalkan King Ming bisa sukses IPO. Aku mau rujuk denganmu. Nanti, kamu tetap jadi nyonya miliaran. Aku tahu. Kamu selalu paling nurut sama ayah. Upacara listing Senin depan. Kutunggu kehadiranmu untuk menyaksikan momen IPO King Ming. Masih ada urusan perusahaan. Aku duluan ya. Menyaksikan. Aku memang harus menyaksikan saat kehancuran King Ming. Sudah pergi masih diliatin. Kamu kok bisa di sini? Antarkan teh untuk ayah mertua, kebetulan ketemu mantan suamimu. Mencari dia untuk minta dikasihani. Bilang mau rujuk sama kamu. Gu Mingxuan, dasar tidak tahu malu. Ayah, ada sesuatu yang harus kuberitahu. Aku dan Gu Mingxuan sudah cerai. Apa katamu? Aku bilang, aku dan Gu Mingxuan sudah cerai. Kurang ajar. Dulu nikah tanpa izin kami. Sekarang cerai semaumu, kamu anggap pernikahan mainan? Aku tidak bahagia. Kenapa tidak boleh cerai? Ini hakku. Dulu waktu nikah, sudah kubilang Gu Mingxuan bukan orang baik. Kamu maksa menikah, sekarang baru tahu tidak bahagia. Aku cuma ingin hidup sesuai keinginanku. Bukan selalu mengikuti arahanmu. Ini kan untuk kebaikanmu. Kamu terlalu manja. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Aduh, bicara baik-baik saja. Tidak perlu pakai hukuman keluarga. Dia ini terlalu dimanja. Kalau tidak diberi pelajaran hari ini, bisa-bisa nikah lagi. Juga tidak kasih tahu kita. Nikah lagi pun aku tidak kasih tahu. Anak durhaka. Sekarang juga berlutut. Sian, keponakan, aku menyuruhnya berlutut, bukan kamu. Ayah. Apa? Kamu memanggilku apa? Sebenarnya aku dan Jing Nian sudah menikah secara resmi. Pantas memanggilmu ayah. Kalian ingin membuatku mati marah hari ini. Aku harus memukulmu sampai mati. Mingger, Berhenti. ayah, Masalah pernikahan adalah tanggung jawabku. Aku menyukai Jing Nian selama 10 tahun, selama ini. Aku selalu menunggunya bercerai. Dia menikah denganku. Adalah rencana lama yang aku siapkan. Salahkan aku saja. Su Senghua. Pergi, kamu akan dipukuli sampai mati oleh ayahku di sini. kamu berhenti dan kembali. Bukankah kamu paling suka dengan pemuda dari keluarga Fu ini, selalu menginginkannya? Seandainya Jing Nian menikah dengannya. Kenapa bermain sandiwara seperti ini? Aku takut kalau menunjukkan kegembiraan. Dia akan meremehkan Jing Nian. Kamu ini... Bagaimana, Gu Mingxuan? Kakak Jing Nian sudah setuju denganmu? Tentu, dia bilang tidak tega melihat King Ming tidak bisa go public. Dan aku bertemu Fu Sikin di keluarga Su. Dia bilang ingin bekerja sama denganku. Fu Sikin pasti karena kakak ini. Baru mau bekerja sama denganmu, kan? Kakak Chingi, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kami. Paman Qian Patku. Hampir tidak pernah peduli dengan cabang keluarga lain. Gu Mingxuan bisa membantumu. Itu yang terbaik. Kakak Jing Nian. Dia bilang kapan akan rujuk denganmu? Tidak, tapi aku berencana pada hari go public. Akan memintanya kembali. Lagi pula dia membantuku banyak. Posisi Nyonya Gu ini, biarkan dia yang duduk. Bos Gu, ada kabar terbaru. Tim hukum Yuan 11 kembali ke negara hari ini.
Mereka pergi ke kantor paten, tapi tidak memberitahu alasan pastinya. Sepertinya, mereka memperpanjang hak cipta kita. Lanjutkan persiapan go public. Ingat, buat tempat acara terlihat mewah. Aku ingin mempermalukan mereka yang pernah meremehkanku. Fushikin. Kamu tidak perlu melindungiku dari itu. Ini bukan apa-apa. Aku hanya ingin status resmi. Jadi kamu pergi ke sana hari ini untuk meminta pengakuan? Iya, tapi juga tidak. Fushikin. Kenapa kamu suka aku? Suka ya suka. Perlu alasan apa lagi? Kalau gitu, kamu suka aku nggak? Kalau gitu, kamu benci aku nggak? Nggak benci ya udah cukup. Kamu masih ada urusan lain? Aku mau ngadakan makan keluarga akhir pekan ini, biar keluargaku kenal baik sama kamu. Hanya mengundang kerabat dekat keluarga Fu, ini seharusnya. Tidak dianggap sebagai pengumuman publik, kan? Tentu saja tidak. Tapi, ibumu sedang sakit parah, aku tiba-tiba datang berkunjung. Apa nggak ganggu dia? Santai aja, nggak akan. Jingnian, besok sudah acara bell ringing ceremony. Kamu mau datang ke lokasi buat lihat mantan suamimu dikerjain? Tentu, aku mau menyaksikan langsung dia. Lihat kerajaan bisnisnya runtuh berantakan. Kakak ipar, akhir pekan ini aku mau bawa istriku pulang buat ketemu kalian semua. Aku lihat Kingi sudah balik ke Indonesia dan melahirkan anaknya. Ayo semuanya. Terima kasih atas kehadiran kalian hari ini, Kingming Tech bisa sampai seperti ini. Tidak lepas dari dukungan kalian, IPO cuma awal. Kedepannya kita akan go internasional. Bu, setelah perusahaan go public, aku nggak perlu khawatir soal ujian nasional lagi. Lulusan Tsinghua atau Peking University sekalipun harus kerja buat aku. Ayo dong. Nanti, Ibu pasti beli villa besar lagi, biar tetangga-tetangga yang meremehkan kita bisa lihat anak ibu. Nggak pernah bergantung sama Su Jingnian itu. Si lelaki ambisius, kalau Jingnian lihat. Kita sekarang sukses begini, apa dia nggak menyesal ya? Pasti menyesal setengah mati. Tapi melihat dia mau mengembalikan uang hasil jual rumah ke kita, aku akan bermurah hati. Maafin dia deh. Sudah tahu dia akan datang cari aku sendiri. Rupanya godaan kesuksesan IPO akhirnya buat dia sadar realita. Jingnian, kamu datang. Kamu transfer uang ke perusahaan, berarti sudah sadar. Kalau dari dulu tahu bakal begini. Ngapain ribut-ribut dulu? Tapi sekarang balik lagi. Nggak terlalu terlambat kok. Dulu kan kamu keras kepala banget, tetap aja harus bergantung sama kakakku. Mingshuan mau kasih kamu kesempatan lagi. Itu rezeki nomplok buat kamu. Leonie Mingshuan. Dan keluarga kita dengan baik, jangan macam-macam lagi. Sudah selesai bicara? Kamu ini sikap apa sih? Ibu, di depan banyak orang begini. Kasih Jingnian sedikit muka dong. Jingnian, kamu juga. Jangan banyak bicara, kita kan satu keluarga. Ayo kakak Jingnian. Pasti di hati Gu Mingshuan masih ada kamu. Asal kamu nanti bisa bersikap baik, kita tetap akan jadi satu keluarga. Siapa yang satu keluarga denganmu, Fukingi? Aku tahu kamu cuma putri palsu yang rendah diri. Nggak perlu juga mengaku-ngaku saudara kemana-mana. Su Jingnian, jangan selalu menyerang Kingi. Aku tahu kamu tidak suka dia, tapi pria sukses. Biasanya punya 1-2 orang yang dekat di hati kan? Aku sudah sangat menjaga diri, sangat menghormati keluarga Su. Jangan keterlaluan. Ternyata di hatimu, keluarga Su hanya segini nilainya. Gu Mingshuan, kamu benar-benar busuk sampai ke tulang. Su Jingnian, kamu ini sikap apa? Jangan kira dengan modal uang kotor masuk ke Qingming. Kamu bisa semena-mena. Bersikap hormat sedikit. Kalau tidak, posisi Nyonya Gu, jangan harap bisa kamu dapatkan seumur hidup. Para tamu terhormat, mohon tenang. Mari kita berikan tepuk tangan meriah
Untuk menyambut pendiri dan direktur King Ming Tech, Bapak Gu Mingxuan, untuk memberikan sambutan. Gengsi mati. Nanti kamu yang akan merengek-rengek. Dengar tidak? Hari ini anakku yang jadi bintang utama di sini. Kalau pinter, minta maaf yang baik. Kalau tidak, nanti kalau benar-benar jadi miliuner, kamu mau menggapai pun nggak akan bisa. Ayo pergi. Terima kasih semuanya. Pertama, saya ingin berterima kasih khusus kepada Ibu Yuan 11 atas kepercayaannya mengizinkan kami menggunakan teknologi paten inti DSPS. Saya juga berterima kasih kepada para karyawan yang bekerja keras. Tanpa kalian, tidak akan ada King Ming seperti hari ini. Mulai hari ini, hidup Gu akan mengalami perubahan besar. Saya juga berharap beberapa orang bisa menerima kenyataan. Asal dia mau kembali ke sisiku, aku yang besar hati, mungkin bisa memaafkan kesalahan masa lalu. Jangan-jangan bos Gu sedang membicarakan. Naonya bos Gu? Apa pasangan ini sedang bertengkar dan mau cerai? Katanya suka cari masalah. Bos Gu yang baik begini nggak dihargai. Nanti setelah IPO, bos Gu akan jadi orang super kaya. Dia pasti sangat menyesal. Sekarang kita masuk ke momen paling mendebarkan. Hitungan mundur IPO. 19 87654 321 Bos Gu, tidak baik, ada masalah besar. Cenengla, tidak lihat sedang menabur lonceng? Baru saja menerima pemberitahuan resmi dari tim hukum Yuan 11. Mereka hari ini mengajukan permohonan ke kantor paten untuk menarik kembali seluruh hak paten teknologi DSPS. Mulai hari ini kita tidak boleh lagi menggunakan Teknologi terkait apapun. APA, ada juga, tidak tahu siapa yang membocorkan berita perceraian Anda ke media. Sekarang internet penuh berita negatif, IPO. Mungkin dihentikan tanpa batas waktu. Bos Gu, katanya gadis di samping Anda memiliki hubungan dekat dengan Anda, inikah alasan? Istri Anda menganggap lemah? Paten tiba-tiba ditarik. Apakah ini terkait dengan moral pribadi? Anda? Tolong jawab langsung. Semua harap tenang, kami dan Nyonya Yuan 11. Hanya ada sedikit masalah dalam komunikasi. Akan segera diselesaikan, soal rumor perceraian saya. Sama sekali tidak berdasar, istri saya hanya sedikit marah, dia akan segera pulang. Pasti Yuan 11 merasa uangnya kurang. Segera tingkatkan anggaran paten, aktifkan rencana darurat. Bos Gu, tidak ada uang. Uang terakhir di rekening perusahaan. Sudah sesuai instruksi Bos Fujian. Seluruhnya diinvestasikan ke produksi chip proyek STP. Ditambah pelanggaran kerjasama chip, Guangnian Tech. Kita harus membayar denda besar kepada Guangnian. Kerjasama dengan Guangnian Tech. Fushikin, dia sengaja melakukan ini. Su Jingnian, uang penjualan rumah itu, kenapa tidak kamu transfer ke saya? Gu Mingxuan, dari awal sampai akhir aku tidak pernah setuju denganmu. Su Jingnian, untuk membuatku kembali. Kau sampai melakukan ini? Apakah karena Fu Qingyi? Aku dan dia bersih, bahkan tangannya pun tidak pernah kusentuh. Dengan apa kau memperlakukanku seperti ini? Ya, memang karena Fu Qingyi. Seluruh keluargamu menginjakku untuk membuktikan kesucianmu. Gu Mingxuan, kau pernah menyelamatkanku. Aku bersyukur, tapi pengorbananku selama 10 tahun ini juga setara denganmu dalam badai. 10 mil jalan gunung yang kau lalui dengan membopongku. Aku tidak mencintaimu lagi. Su Jingnian, kau menipuku. Nama kontak di ponselmu untukku, bahkan tidak kau ubah. Bagaimana mungkin kau tidak mencintaiku? Ini bukan nama kontak untukmu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Jangan-jangan di dunia ini, kau punya suami kedua? Jingnian. Pasti bohong, belum sampai 2 minggu berpisah. Bagaimana mungkin dia bisa cari pengganti secepat ini? Pasti dia sedang membohongiku. Gu Mingxian. Bosku. Gu Mingxian. Bos Gu, jika pesanan dari Guangnian Tech tidak bisa dikirim tepat waktu, kita harus bayar denda 3 kali lipat. Jika tidak segera melunasi utang dan masuk daftar hitam perusahaan, tidak akan bisa go public selamanya. Benar Gu Mingxuan.
Prioritas kita sekarang adalah menyelesaikan urusan perusahaan sebaik-baiknya. Menyelesaikan? Kau bicara mudah. Kau tahu sudah berapa lama? Aku menunggu hari ini, kalau bukan karena kau pengecut dan aku menambah investasi. Akankah aku berutang banyak pada pamanmu? Gu Mingxuan, maafkan aku. Aku juga tidak tahu kenapa segalanya bisa berujung seperti ini. Sudahlah. Qingyi, pamanmu akan membawa bibimu ke rumah tua akhir pekan ini. Kau juga ikut pulang, ramai-ramai saja. Acara keluarga? Tapi aku sekarang membawa anak tanpa status. Pulang pasti akan dimarahi habis-habisan. Aku tahu. Baik, Bu, aku pasti pulang. Gu Mingxuan, ada harapan. Akhir pekan ini, pamanku akan mengantar bibiku ke rumah tua. Ini adalah titik balik. Maksudmu? Gu Mingxuan, kau juga tahu, aku sekarang hamil di luar nikah, setelah melahirkan, pulang ke rumah tua pasti akan dimarahi habis-habisan. Tapi jika kau mau berpura-pura menjadi ayah kandung anakku, mungkin paman akan mempertimbangkan. Karena kau bagian dari keluarga dan memberi kami kelonggaran. Bahkan membantu kami menemukan Yuan 11. Demi King Ming. Aku harus mengecewakan Jing Yan dulu. Setelah ini selesai, aku pasti akan rujuk dengannya. Dia sangat tidak merasa aman, pasti juga. Tidak akan tahan menungguku terlalu lama. Baik, aku setuju. Gu Mingxuan, aku sudah tahu. Kamu pasti tidak akan meninggalkan kami, aku dan anakmu. Kenapa kamu datang? Tolong ikatkan untukku, hari ini kita pulang ke rumah tua, jangan sampai terlalu tidak sopan. Kamu tidak bisa mengikatnya sendiri? Bisa sih, tapi kamu lebih ahli mengikatnya. Tahu tidak, kadang aku berharap kamu seperti ini. Selalu di sampingku. Fushikin, kita hanya menikah karena perjanjian. Tenang saja, dalam waktu 1 tahun, aku akan membuatmu. Relakan hatimu untuk tinggal. Tapi kamu tidak takut membuang-buang waktu? Setidaknya sampai sekarang. Aku belum jatuh cinta padamu. Cinta. Dibuat, aku tidak punya kebiasaan mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Kalau kamu merasa beban psikologismu berat, aku tidak keberatan kamu melakukan sesuatu padaku sebagai kompensasi. Kompensasi apa? Kompensasi seperti ini. Bukankah kamu bilang hari ini mau pulang ke rumah tua? Tidak perlu buru-buru, beri mereka waktu untuk mempersiapkan. Aku bilang padanya kamu sakit parah, baru dia mau menikah denganku. Kamu yang memutuskan sendiri. Hari ini ada acara keluarga, si bungsu akan membawa istrinya pulang. Adik keempat menikah? Kapan itu terjadi? Beberapa hari yang lalu, hal sebesar ini, adik keempat tidak berdiskusi dengan keluarga. Gadis dari keluarga mana yang beruntung ini? Kalian peduli dengan latar belakang gadis itu? Aku memanggil kalian untuk menjelaskan. Nanti saat gadis itu datang, kalian semua harus bekerja sama dalam acting, mengerti? Tante, Aduh, aku sudah menunggu lama sekali. Akhirnya kamu pulang. Aktingnya terlalu berlebihan. Nyonya, Nona sudah pulang dengan suaminya. Ibu, Paman, Qingyi, kamu benar-benar semakin menjauh dari keluarga, menikah di luar negeri. Punya anak juga tidak memberitahu kami. Suamiku, dia orangnya rendah hati, kamu pasti Xiaogu kan? Ya, Bu. Qingyi memberitahuku, perusahaanmu baru-baru ini mengalami masalah, hari ini paman keempatnya juga ada di sini. Mungkin bisa membantu, kalian berdua nanti harus cerdik. Sama-sama keluarga Fu, paman keempat pasti tidak akan menyulitkan kalian. Aku juga berpikir begitu, Gu Mingxuan. Nanti saat kita makan, sikap terhadap bibi dan paman keempat harus sopan. Bu, ini keterlaluan, terlalu palsu. Mana ada pesta sampai batuk darah. Bukannya kamu yang telepon, suruh aku pura-pura lemah. Baru pulang langsung bongkar kebohonganku, kamu anggap ibu ini seperti orang Jepang ya? Aku tahu, si bungsu yang bilang ke kamu aku sakit parah. Sebelum meninggal, ingin lihat dia menikah, makanya kamu setuju untuk menikah dengannya. Dasar gadis, terlalu mudah ditipu, ya? Oh tidak, maksudku terlalu baik hati. Tante, kondisi tubuh Anda baik-baik saja? Sebenarnya, si bungsu tidak sepenuhnya salah. Meski tubuhku sehat, tapi sakit hati sulit diobati. Sekarang, kalian sudah menikah, satu beban hati ini akhirnya terlepas. Tante,
Yang penting kesehatan Anda. Nona Fu, tamu sudah hampir semua datang. Tamu di luar masih menunggu untuk bertemu Anda. Pesta keluarga-keluarga King Fu. Apakah keluarga Su akan diundang? Tentu tidak, ini hanya pesta keluarga biasa. Tidak akan mengundang tamu luar. Syukurlah. Pasti karena aku terlalu merindukannya, sampai berhalusinasi. Setelah pesta selesai, aku harus segera berusaha rujuk dengannya. Di saat seperti ini, jangan sampai ada masalah. Fushikin si brengsek. Ternyata semuanya bohong. Tapi sudahlah, memang hanya ada waktu 1 tahun bersama. Tapi kenapa masih merasa sesak ya? Apa karena aku mulai peduli padanya? Ibuku dulu bilang, dia adalah bintang teater. Akting kayak gini, gimana bisa sukses? Kamu masuk kok nggak ketuk pintu? Ini kamarku, ngapain ketuk? Jangan melotot. Nanti matamu copot. Fushikin, kenapa bohong padaku? Karena aku ingin cepat-cepat menikah denganmu. Takut kalau ditunda, kamu akan rujuk dengan mantan suamimu. Tapi tidak boleh pakai alasan seperti ini, sampai melibatkan keluarga. Berarti menipuku. Pergilah, aku tidak mau bicara denganmu. Aku mau ganti baju. Ganti baju? Butuh bantuanku? Aku sedang marah denganmu. Sayang, dengarkan ceritaku ya. Dulu, ada rubah kecil sedang mencuci baju, tapi ada bagian yang tidak bisa. Dicucinya bersih. Si kelinci bilang, gosok yang kuat. Si rubah dengan mata merah berkata, aku sudah menggosok, aku salah. Kamu memang rubah yang licik. Kalau begitu, Nona kelinci, maafkan aku ya. Atau pukul aku saja, biar marahmu reda. Kamu benar-benar tega memukulnya. Apa yang tidak tega? Lagi pula ini hanya pernikahan palsu. Jangan asal bicara, kita sudah sah menikah. Pasangan suami istri yang sah. Bagaimanapun juga, setahun lagi aku akan bercerai denganmu. Baik, jika setelah setahun kamu sudah bosan tidur denganku. Kamu mau bercerai silakan. Fushikin, otakmu ini, bisakah memikirkan hal lain? Pikirkan hal lain, kalau bukan di ranjang, ruang kerja, balkon. Malas berdebat denganmu. Sudah, pesta akan segera dimulai. Kamu keluar dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Tunggu, jangan lupa membersihkan mulutmu. Mari semuanya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Perusahaan Kingming Technology saya akan segera IPO. Itu dia, Su Jingnian. Kenapa dia bisa di sini? Dan berpakaian begitu mewah? Gumingshan. Kak Jingnian, kenapa ada di sini? Kamu yakin daftar tamu tidak ada keluarga Su? Aku yakin tidak ada. Aku tahu, Kak Jingnian. Pasti mengikutimu, dia sangat peduli padamu. Setelah kejadian di acara pembukaan, pasti dia ingin memalukanku di sini, Gumingshuan. Aku akan menemui Kak Jingnian. Bahkan jika harus berlutut, aku akan menjelaskan semuanya. Tidak perlu. Aku yang akan menjelaskan. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkannya membuat keributan. Seberapa pintarnya Su Jingnian, tetap saja dikendalikan oleh Gumingshuan. Dengan sempurna. Su Jingnian, kamu mengikutiku? Kenapa aku harus mengikutimu? Kamu tahu aku dan King Yi datang ke pesta keluarga Fu, jadi kamu ikut. Untuk memalukannya dan menghancurkan reputasinya, benar kan? Su Jingnian, betapa jahatnya kamu. Gumingshuan, apakah kamu terlalu merasa penting? Aku diundang secara resmi oleh keluarga Fu. Datang dengan cara yang sah. Tidak mungkin, pesta keluarga Fu hanya mengundang kerabat Fu. Keluarga Su dan Fu tidak ada hubungannya. Dengan status apa kamu diundang? Kamu sengaja menjejarku. Hanya mengundang kerabat Fu. Lalu kamu Gumingshuan, dengan status apa lagi berdiri di sini? Ternyata datang sebagai keponakan menantu keluarga Fu. Kamu salah paham dengan hubunganku dan King Yi. Makanya jadi begini, Jingnian. Jangan overthinking, aku dan King Yi hanya saling memanfaatkan, dia butuh seseorang berkelahi sebagai ayah kandung anaknya, buat menghadapi keluarga, sedangkan aku perlu momen kumpul keluarga ini, buat ketemu pamannya yang keempat. Menyelesaikan krisis kerjasama Kingming dan Guangyan Tech. Sepertinya Fu Xin sengaja ngadain acara undang Fu Qingyi. Biar Fu Qingyi dan Gumingshuan buka hubungan di acara keluarga, dikunci bersama, putusin. Kemungkinan balikan aku dan Gumingshuan. Banyak akal sekali, nggak sanggup lawan rubah ini.
Jingnian. Aku tahu kamu pasti ngerti, cuma sekali ini. Aku janji, habis acara keluarga, krisis selesai, aku langsung balikan sama kamu, langsung putus kontak. Dengan Fu Qingyi. Iya Kak Jingnian, aku mohon. Tolong pinjamin Gu Mingxian. Buat terakhir kalinya. Acara ini buat aku. Buat Gu Mingxuan sangat penting. Aku pasti nggak ganggu kalian balikan, aku mohon. Jangan maluin aku di sini. Betul, lagi pula acara keluarga ini. Fu Xiqin siapin khusus buat istri barunya. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda tersinggung di sini? Dengerin aku, kamu pulang dulu, urusan nikah lagi, kita besok. Bicarain baik-baik ya? Kayaknya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Soalnya, tanpa aku, acara ini mungkin kehilangan makna pentingnya. Su Hingnian. Jangan ngomong besar, kamu marga Su. Di acara keluarga Fu, apa maknanya? Yang Kimpat datang. Paman, maaf, kami tidak sengaja bikin orang ini. Bikin orang gak penting ini ikut di belakang kami. Masuk, sekarang kami usir dia. Siapa bilang dia orang luar? Dia pemimpin acara hari ini, istri baruku. Su Jingnian. Kok bisa jadi istri Fu Xiqin? Ini nggak mungkin, nggak boleh. Kesini mau minta tolong ke Fu Xiqin. Aku baru buka mulut nanya. Langsung mempermalukan Fu Xiqin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Su Jingnian tiba-tiba berubah menjadi bibi keempatku? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kau sengaja memilih hari ini untuk membawaku ke sini. Hanya untuk menonton drama ini. Sungguh licik caramu. Kenapa? Tidak puas dengan rencanaku? Tentu puas. Melihat mereka seperti menelan lalat. Sungguh menyenangkan. Adik keempat, kau datang tepat waktu. Aku belum sempat memperkenalkanmu dan Jingnian. Ini Qingyi dan suaminya, Gu Mingxuan. Mereka sudah menikah di luar negeri dan punya anak. Aku tahu. Keponakan menantu adalah Direktur King Ming Tech. Kami pernah bekerja sama. Wah, adik keempat sudah tahu? Bagus. Jujur saja, perusahaan Mingxuan sedang menghadapi masalah. Mungkin kau bisa membantu memberikan saran. Bagaimana menurutmu, istriku? Tentu harus dibantu. Kan kita satu keluarga. Cepat berterima kasih pada paman dan bibi keempat. Haruskah aku menunduk dan memanggil Su Jingnian dengan sebutan itu? Tidak mungkin. Bu, aku baru melahirkan, tubuhku belum pulih. Tidak bisa minum alkohol. Loh, aneh sekali. Keponakan Qingyi. Tadi aku melihatmu membawa gelas, bersulang dengan bibi dan paman ketiga beberapa kali. Kenapa giliran aku dan paman keempatmu tiba-tiba tidak bisa minum setetes pun? Iya, Qingyi, tadi kan baik-baik saja. Mungkin wajah kami berdua tidak cukup penting untuk menarik perhatian keponakan Qingyi. Jadi dia tidak mau bersulang. Nona Qingyi ini tidak sadar. Paman keempat adalah pemegang kekuasaan keluarga Fu. Meskipun hanya anak angkat yang tertukar, tapi dia besar di keluarga Fu. Tidak tahu sopan santun? Sepertinya keponakan Qingyi dan menantu Mingxuan merasa King Ming Tech masih kuat, tidak butuh bantuan. Guang Yantek. Habislah. Jika membuat Fu Xiqin marah, King Ming benar-benar tidak punya harapan lagi. Qingyi, cepat. Terima kasih. Paman Kimpat. Bibi keempat. Pinter. Su Jingnian, kau mengandalkan dukungan Fu Xiqin. Berlagak di hadapanku, terang-terangan. Aku tak bisa menyinggungmu, tapi Jingnian, kamu baik-baik saja? Fu Qingyi, kamu tidak sengaja atau sengaja? paman keempat, maafkan aku hanya tidak sengaja tidak memegangnya dengan baik. Orang yang harus kamu minta maaf bukan aku, tapi bibi keempatmu.
Bibi Kimpat, maafkan aku. Tidak apa-apa, hanya saja. Keponakan Kingi, tumpahanmu ini telah mengotori sepatu yang dipersiapkan dengan hati-hati oleh paman keempatmu. Bersihkan untuk bibi keempatmu. Paman Kimpat, kamu menyuruhku membersihkan sepatunya? Anggur yang kamu tumpahkan, seharusnya kamu yang membersihkannya. Qingyi, Su Jingnian, kamu tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam hari ini berlipat ganda padamu. Aduh, keponakan Kingi, gaun bintangmu ini. Apakah itu Haute Couture Channel tahun lalu? Sayang sekali. Lututnya sudah berkerut. Semua salah paman keempatmu, berlebihan, hanya sepasang sepatu. Mana perlu sampai berlutut untuk membersihkannya? Selama ini, keluarga besar sepenuhnya bergantung pada keluarga keempat. Aku harus. Jangan sampai menyinggung mereka berdua. Adik ipar, Kingi ini seharusnya dilakukan. Kamu tidak perlu khawatir, pesta keluarga akan segera dimulai. Aku akan mengantarmu dulu. Nyonya, mari kita duduk dulu. Gumingshan. Maaf, aku tidak menyangka tunangan paman keempat. Ternyata kakak Jingnian. ini pasti semua rencana Su Jingnian. Dia memang tidak menyukaimu, jika benar-benar menjadi kecilmu. King Ming tidak akan bisa bangkit seumur hidup. Gumingshuan, jangan panik, percayalah padaku. Setelah kita menemukan Yuan 11 dan perusahaan Go Public, pada saat itu, tidak akan ada yang bisa mengganggu kita lagi. Paman keempat, bibi keempat, tadi aku salah bicara, menyinggung orang tua. Gelas anggur ini, aku berdoa agar pernikahan kalian bahagia. Dan juga untuk seluruh keluarga Fu. Beberapa jam yang lalu masih berlutut di hadapanku dengan kebencian, sekarang bisa tersenyum manis memberikan anggur. Bisa fleksibel sampai sejauh ini, memang bukan orang biasa. Terima kasih, tapi keponakan besar masih dalam masa menyusui. Sebaiknya minum sedikit anggur saja. Terima kasih atas perhatian bibi keempat, tapi aku sudah berencana. Untuk kembali ke dunia kerja, Bayi sudah minum susu formula. Kingi, sekarang kamu bekerja di mana? Nenek, sekarang aku sedang menjabat sebagai direktur teknik di Kingming. Saat ini tugas utama adalah mendorong Kingming untuk go public. Meski tidak peduli, tapi memikirkan jerih payah bertahun-tahun. Ternyata hanya menjadi batu loncatan untuk orang lain, hari ini masih terasa seperti tertusuk duri. Kebetulan sekali. Bibi keempatmu juga akan menjabat sebagai direktur teknologi di Guangnian Tech. Kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, kamu bisa meminta saran darinya. Paman Kimpat. Ini adalah posisi inti di Guangnian Tech. Bagaimana bisa kau memberikannya kepada seorang? Ada apa? Paman keempat, maksud King Yi adalah, bibi keempat kan bukan profesional, langsung diberi posisi sepenting ini, apakah tidak terlalu memberatkannya? Jing Yan sama sepertiku. Pernah dilatih dalam program naga negara, soal kemampuan profesional. Pasti di atasku. Paman keempat terlalu rendah hati di dunia ini. Hanya jenius Chip Yuan 11 yang bisa mengalahkanmu. Tidak apa-apa. Yuan 11 memang jenius, selama bertahun-tahun. Aku terus mencarinya tapi dia sangat misterius, di luar. Hanya ada tim hukum yang aktif. Satu-satunya yang bisa dipastikan sekarang adalah stempel khusus bertuliskan senjata penting negara yang diberikan pemerintah pusat dulu. Stempel? Senjata penting negara? Jangan-jangan stempel tua yang kutemukan dari dokumen sujinya. Itu adalah... Tapi kabarnya dia sudah meninggal. Bahkan jika masih hidup, mungkin tidak sehebat Jing Nian kita. Paman keempat benar-benar pandai. Memuki Sukingnian. Ibu rumah tangga biasa, sehebat apa sih? Sudah-sudah, di acara keluarga kita tidak bahas kerjaan. Lihat, Jing Nian sampai ketakutan. Jadi seperti ini. Ibu benar, ini salahku. Tidak membuat istri makan dengan tenang. Tahu mereka ada di belakang, jadi sengaja. Jangan anggap suamimu jahat, aku memang perhatian. Guming Xuan, villa ini milik paman keempatku. Kamu dan kakak Jing Nian baru bercerai kurang dari 2 minggu. Paman keempat sudah tinggal bersama. Dia tidak mungkin sebelum bercerai denganmu.
Diam kau. Gu Mingxuan, maaf, aku hanya merasa. Waktu yang sempit ini sulit tidak menimbulkan kecurigaan. Su Jingnian tidak hanya merawatku dan ibuku, Tapi juga memikirkan pendidikan Sensen. Mana mungkin ada waktu untuk selingkuh. Su Jingnian telah mencintaiku selama 10 tahun. Bagaimana bisa dilepaskan begitu saja? Fushikin, kau menunjukku sebagai direktur teknik Guangnian. Tidak takut orang bilang kau nepotisme? Aku Fusikin tidak pernah peduli. Omongan orang, lagi pula tak ada yang lebih paham. Teknologi DSPS selainmu, bukan? Aku tak pernah memberitahunya identitas Yuan 11. Apa ini ujian atau benar-benar? Sudahlah, yang penting hentikan mulutnya dulu. Hentikan mulutnya dulu. Su Jingnian, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Tidak boleh biarkan Gu Mingxuan bertemu Su Jingnian lagi. Aku harus mantapkan posisiku sebagai Nyonya Gu. Aku akan menggunakan keuntungan untuk mendapatkan posisi di hati. Gu Mingxian. Gu Mingxian, Gu Mingxian. Gu Mingxian. Aku menemukan sesuatu yang bisa menyelamatkan King Ming. Bukankah ini milik Su Jingnian? Yang ditaruh di map dokumen setelah tanda tangan kontrak? Selama ini kukira itu cap pribadinya. Sama persis. Ini benar-benar cap kontrak Yuan 11. Ini kutemukan di kantor. Pasti Su Jingnian salah ambil. Setelah menandatangani kontrak. Seharusnya. Gu Mingxian, cap ini bisa menyelesaikan masalah mendesak. Yuan 11 selalu pakai ini untuk tanda tangan kontrak. Jika kita stempel kontrak perpanjangan, bursa tidak akan tahu. Tak ada yang akan tahu. Tapi ini penipuan kontrak. Ini kejahatan. Yuan 11 mungkin sudah tiada. Keluarga Fu mencari selama 3 tahun tak ditemukan. Kalau tidak, bagaimana mungkin cap sepenting ini? Hilang tapi tidak dicari? Lagi pula jika dia masih hidup, kita bisa melengkapi kontrak nanti. Masih ada waktu, karena dulu dia mengizinkan King Ming. Berarti dia percaya pada kita. Untuk IPO, kita ambil risiko. King Yi, terima kasih. Untung gak ada kamu di sampingku. Gu Mingxuan bisa membantumu meringankan beban. Ini adalah nilai terbesarku. Fu Qingyi telah berkorban begitu banyak untukku. Sedangkan Su Jingnian Sudah meninggalkanku sejak lama. Untuk apa aku masih mempertahankan posisi Nyonya Gu ini untuknya? Lebih baik sekalian. Qingyi, Manakala dan Gangku. Gu Mingxian, apa katamu? setelah perusahaan Go Public, aku akan memberimu King Ming. 5% saham sebagai mas kawin. Maukah kamu menikah denganku? 5% saham. Nilai saham setelah Go Public itu bisa mencapai ratusan juta. Gu Mingxian, aku tidak mau saham-saham ini. Kamu tahu, yang kuperhatikan bukanlah hal-hal seperti ini. Yang kuperhatikan hanyalah dirimu. Bosku, perpanjangan patent DSPS. Telah disetujui, Bursa Efek telah memasukkan King Ming ke dalam daftar perusahaan King Ming. Dalam 2 minggu, bisa masuk papan teknologi. Benar-benar akan Go Public kali ini, nanti aku akan menjadi CEO bernilai miliaran. Su Jingnian, lihat baik-baik. Aku tidak kalah dari Fu Shiqin, kejayaan King Ming. Tidak akan pernah lagi kau sentuh. Kekayaan yang bertambah setiap hari sekarang lebih banyak dari total sebelum Go Public. Setelah harga saham naik 2 kali lipat, aku akan jual semua untuk uang tunai. Tambahkan leverage 50 juta, beli semua saham King Ming. King Ming Tech masuk papan teknologi, langsung melonjak saat pembukaan. Merupakan kuda hitam paling mencolok di pasar modal tahun ini, dikabarkan. Hendernya, Gu Mingxian, dengan jenius chip Yuan 11, puteri keluarga Fu, Nona Fu Qingyi. Akan menikah besok, inilah puncak kehidupan. Orang-orang yang dulu meremehkanku, sekarang harus tunduk padaku. Su Jingnian, tampamu. Aku Gu Mingxuan tetap bisa sukses dalam karir. Dan bahagia dalam keluarga.
Aku percaya, setelah grup King Ming kita go public, akan ada perkembangan yang lebih besar. Produk kita memiliki kemampuan untuk mencapainya. Selain itu, kerja sama kita dengan grup Yuan Li juga sudah diketahui umum, lisensi paten mereka akan terus melayani kita setelah go public. Boss Wang. Jingyan, Qingming Technology sudah go public. Perpanjangan paten DSPS ternyata disetujui. Gu Mingxian, apa dia pakai cara licik? Sepertinya ada yang berpura-pura jadi orang lain. Kalau begitu, lebih baik kita ikut main drama mereka. Lalu saksikan sendiri. Mereka jatuh dari puncak. Jangan lihat HP, lihat aku. Meski sudah lama bersama, aku masih tergoda. Dengan gayanya yang bikin deg-degan. Dasar setan, aku rencananya mau nulis kode Lichtiar 3. Malam ini. Isi kepalamu cuma kode lebih seru dariku? Nanti setelah Lichtiar 3 selesai, Lichtiar akan memecah monopoli chip luar negeri. Saham Lichtiar akan naik, ini win-win solution. Tapi kamu mengabaikanku demi kode. Bagaimana kalau proyek ini dihentikan saja? Kamu gila. Oke. Kakak ipar minta kita pulang untuk bahas pernikahan Fu Qingyi dan Gu Mingxuan. Cepat duduk. Shiqin Jingyan. Perusahaan Xiao Gu resmi IPO di Star Market. Keluarga Fu dapat 2 rejeki sekaligus. Haha. Qingyi. Katanya dulu. Masalah paten DSPS hampir bikin King Ming gagal IPO. Kok tiba-tiba bisa bangkit lagi? Paman tidak tahu, waktu itu. Aku temukan beberapa risiko dan celah keuangan di internal perusahaan. Jadi aku tarik kembali lisensi patennya. Memaksa perusahaan berhenti untuk perbaikan internal. Sekarang semua celah keuangan sudah ditutup. King Yi sebagai direktur teknis tentu harus dukung King Ming IPO lagi. Ternyata yang nekat dukung King Ming IPO adalah Fu Qingyi si penipu itu. Sayang, aku ke toilet dulu. Su Jingnian, terima kasih sudah mundur. Aku akhirnya dapat yang kuinginkan. Biar ku beritahu, Gu Mingxuan bilang, setelah menikah, aku akan dapat 5% saham King Ming. Sebagai mahar, kau ikuti dia 10 tahun. Dapat apa? Sungguh tidak adil untukmu. 10 tahun ini kamu hidup sia-sia. Sudah selesai bicara. Sikapmu seperti apa ini? Mayor McHenku? Kamu pikir dengan mendapatkan sedikit saham perusahaan, bisa duduk tenang seperti memancing? Aku punya banyak cara untuk membuatmu kehilangan segalanya. Jangan bercanda. Listing King Ming sudah pasti terjadi. Meskipun kamu adalah direktur teknologi Guangyan, kamu tidak sehebat itu. Gu Mingxian menekehimu. Karena kamu murah tidak perlu mas kawin, atau karena kamu anak orang kaya? Dia menjual banyak mas kawinmu untuk biayaku sekolah di luar negeri. Selama bertahun-tahun, dia menghabiskan tidak kurang dari 10 juta. Paling tidak 8 juta. Bagaimana? Bertahun-tahun ini, dia bahkan tidak membelikanmu tas, kan? Sekarang dia malah menyuruhku tinggal di rumah besarnya. Dari awal sampai akhir, kamu hanya salah satu bagian dalam permainan cinta antara aku dan Gu Mingxuan. Kalau paham situasi, seharusnya kamu mundur sendiri. Tidak heran dulu. Tekad Su Jingnian untuk bercerai sangat teguh. Ternyata Fu Qingyi yang mengatakan ini semua kepada Su Jingnian. Dasar wanita licik, bukannya alat rekamnya rusak? Rusak bisa diperbaiki lagi. Jaga baik-baik orangmu, kalau dia masih menggangguku. Rekaman ini pasti akan menjadi headline. Nanti tidak hanya kehilangan segalanya, tapi lebih buruk lagi. Gu Mingxian,
Bukan seperti yang kamu lihat. Kamu percaya padaku, kan? Kamu mau apa? Jingnian, aku sama sekali tidak tahu. Qingyi pernah memprovokasimu seperti itu. Aku membiayai sekolahnya dan memberinya uang hanya untuk membalas budinya. Kalau begitu kenapa tidak menjelaskan semuanya padaku? Pada dasarnya kamu ingin semuanya. Menyukai latar belakang keluargaku. Sembari memelihara cinta pertamamu, berharap suatu hari bisa menikmati dua wanita sekaligus. Aku susah payah merangkak dari bawah. Punya beberapa wanita di sampingku, kenapa? Orang sukses kan memang begitu. Tidak Jingnian, aku sudah sadar. Orang yang kucintai selalu kamu. Dibanding Fu Qingyi, aku lebih ingin rujuk denganmu. Lalu Fu Qingyi bagaimana? Jingnian, akhirnya kamu sadar. Asalkan kamu mau rujuk denganku, aku akan segera membatalkan pertunangan dengan Fu Qingyi. Tidak perlu. Hubunganku dengan Fu Shiqin sangat baik. Aku juga tidak akan bercerai dengannya. Kamu benar-benar bersama Fu Shiqin? Kalian berdua tidur bersama? Aku mesra dengan istriku, apa perlu izin darimu? Tapi melihat rasa ingin tahumu yang begitu besar, aku akan berbaik hati memberitahumu. Hubunganku dengan istriku sangat harmonis. Tugas sebagai suami istri, tentu saja kami tidak pernah melewatkannya setiap hari. Su Jingnian, kamu ternyata mengkhianatiku. Kamu terus-menerus bilang, aku dan Fu Qingyi tidak jelas. Tapi kamu, apakah hubunganmu dengannya begitu bersih? Fu Qingyi benar. Sebelum kamu bercerai denganku, kamu sudah mendekati Fu Shiqin dan tidur bersamanya. Tadi tidak memukulmu, bukan berarti kamu bisa sembarangan memfitnah orang, bahkan berani minta lebih. Paman, paman jangan pukul lagi. Bisa tewas. Paman, aku mohon padamu. Gu Mingxuan, berani lagi menghina istriku, aku akan mencabut nyawamu. Gu Mingxian, aku yang salah dalam hal ini. Aku tahu, aku seharusnya tidak memisahkanmu dan kakak Jingnian. Tapi, aku tidak bisa mengendalikan keinginanku untuk bersamamu setiap saat. Aku melakukannya karena terlalu mencintaimu. Karena itu aku melakukan hal-hal ini. Gu Mingxian, apa kamu akan meninggalkanku? Pada dasarnya, dia hanya terlalu mencintaiku. Aku tidak bisa menyalahkannya, dia telah memberiku segalanya. Kita sudah terikat seperti belalang di seutas tali. Qingyi, aku tidak menyalahkanmu, pernikahan kita akan berlangsung sesuai rencana. Gu Mingxuan, aku tahu. Kamu pasti tidak akan meninggalkanku. Wajahmu sampai babak belur, pukulannya begitu keras. Khawatir suamimu tidak tampan lagi? Halo, paket Anda. Terima kasih. Hampir membuat wajahmu babak belur. Aku pasti akan balas dendam untuk ini. Kalau begitu suami mengikuti istri. Apa yang ingin kamu lakukan? Anak Fu Qingyi adalah anak teman kuliahnya. Tapi dia memaksa menjadikan orang itu. Sebagai orang terkaya Gu Qingtian, kurasa dia pasti tidak ingin Gu Mingxuan tahu kebenarannya. Kapan kamu mengetahuinya? Belum lama, tapi rahasianya sepertinya tidak hanya ini. Mungkin sebentar lagi, kita bisa memberikan hadiah besar untuk pasangan pengantin baru ini. Selamat. Semoga bahagia, minum lebih banyak, terima kasih. Akhirnya datang juga, Su Jingnian.
Hari ini aku akan membuatmu mengerti. Betapa salahnya pilihanmu. Jingnian, aku senang kamu datang. Sebenarnya, aku ingin berterima kasih padamu. Terima kasih karena telah pergi, sehingga aku menemukan pendamping sejatiku. Dia tidak hanya lebih lembut dan perhatian darimu, tapi juga lebih pintar. Teknologi paten inti DSPS-nya adalah kunci menghidupkan King Ming. Ming Xuan, jangan bicara seperti itu. Jadi, aku tidak hanya akan memberinya upacara pernikahan terbaik, tapi juga lebih banyak saham. Aku ingin kamu melihat dengan matamu sendiri. Semua yang dulu bisa kamu dapatkan dengan mudah, sekarang semua menjadi miliknya. Bu Ming Xuan, kamu pikir dengan memasukkan perpanjangan paten, kamu bisa tidur nyenyak? Apa maksudmu? Dari mana izin paten ini berasal, kamu tahu sendiri. Sekarang malah berterima kasih pada penipu ini. Tidak takut penipu ini membongkar kebohonganmu? Su Jingnian, apa maksudmu? Aku beritahu, cap resmi ada di tanganku. Akulah Yuan 11, jangan berbuat onar di sini. Menggunakan barangku untuk pamer, malah menyuruhku diam. Sangat konyol. Apa yang kamu bicarakan? Aku bilang, aku adalah Yuan 11. Kamu, jangan bercanda, alasan Kingi bisa menggantikan identitas Yuan 11 tanpa ketahuan. Karena dia memang punya kemampuan. Kamu cuma ibu rumah tangga. Jangan cari perhatian di sini, Kalau tidak percaya, lihat baik-baik. Paman keempat, memalsukan kontrak resmi itu melanggar hukum. Untuk membela paman keempat, apa kamu terlalu memanjakan dia? Memanjakan? Fukingi, aku terlalu memanjakan kalian. Sekarang permainan selesai. Astaga, lihat trending pertama di Weibo. Yuan 11 muncul kembali. Yuan Shi mempublikasikan paten DSPS. Semua detail teknis, paten dipublikasikan, kode open source. Bagi semua perusahaan teknologi terkait. Ini seperti rezeki nomplok, kecuali King Ming. Kamu. Bos Gu, bukankah kamu selalu bilang ingin berterima kasih pada Yuan 11? Pahlawan terbesar yang membangun dasar King Ming? Sekarang aku berdiri di depanmu. Kenapa bahkan terima kasih pun tidak kamu ucapkan? Kamu adalah Yuan 11? Su Hingmian. Kalian sengaja menjebakku. Datang sekarang untuk menghinaku. Kalau bukan karena keserakahanmu sendiri, mengincar identitas dan status yang bukan milikmu, mana mungkin kamu terjebak dalam jebakan ini? Su Hingnian. Kenapa kau menipuku? Kau ternyata adalah Yuan 11. Kenapa tidak memberitahuku? Apa gunanya ku beritahu? Di perusahaan dulu, bukankah aku sudah menyelesaikan banyak masalah teknis? Orang yang berpikiran jernih bisa melihat kemampuanku, hanya kamu yang buta. Jingnian. Aku salah, dulu aku terlalu bodoh. Tapi King Ming adalah hasil kerja keras kita bersama. Kau tidak akan membiarkannya bangkrut, kan? Ming Xuan, kamu baik-baik saja. Mimpi. Daripada meratap di sini, lebih baik kau lihat dulu harga saham King Ming TKNU. Ya. Sahamku. Qingyi. Cepat jual semua sahammu, atau tidak akan sempat. Hanker. Semuanya hancur. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud, hancur? Mobil hilang. Uang hilang. Rumah juga hilang. Semuanya hilang. Siapa bilang? Bukankah masih ada pinjaman ratusan juta menunggumu? Apa? Pernikahan Gu Ming Xuan dibatalkan.
Aku ingin bercerai denganmu. Upacara pernikahan hari ini ditunda dulu. Silakan semua pindah ke ruang samping untuk istirahat. Ayo pergi, ayo pergi. Fu Qingyi, sekarang perusahaan sedang bermasalah. Kamu langsung menendangku pergi. Perusahaanmu bangkrut dan masih punya utang ratusan juta. Kenapa aku harus terjun ke lubang api bersamamu? Kamu. Qingyi, kamu tidak boleh pergi, tega melihat Xiao Bao berpisah dengan ayahnya? Kamu tidak benar-benar berpikir. Xiao Bao adalah anakmu, kan? Apa maksudmu? Aku kasih tahu apa maksudnya. Anakmu cuma penerima beban. Dulu kalau bukan karena Qingming mau IPO, mana mungkin aku menguntungkan si pria kampung ini. Fu Qingyi, meski sekarang aku tidak punya apa-apa, tapi anakmu masih di tanganku. Ayah kandung anak itu adalah orang terkaya di dunia, Gu Qingtian. Kamu tidak takut aku pakai anaknya untuk memeras uang darinya? Jangan mimpi. Aku kasih tahu, kalau anakku benar-benar anak Gu Qingtian, mana mungkin aku bertahan sampai sekarang dan menguntungkan sampah sepertimu. Fu Qingyi, kamu bohong padaku. Aku kasih tahu. Ayah anakku adalah teman sekelasku waktu kuliah di luar negeri. Setelah bercerai denganmu, aku akan kembali ke sisinya. Aku tetap bisa hidup. Aku sarankan kamu sadar diri, lepaskan aku sekarang juga. Kamu tidak bisa pergi. Menurut aturan, setelah bercerai kamu masih harus membayar utang bersama suami istri. Sekalian aku ingatkan dengan baik. Ayah kandung anakmu, sebelum pacaran denganmu, sudah terkena AIDS. Mama. Mama, kenapa Mama? Kakak, sejak kakak cerai dengan kakak ipar, Mama tidak bisa minum obat penurun gula impor. Gula darahnya tidak turun-turun, kemarin dia sudah bilang. Matanya tidak bisa melihat. Selama ini dia yang merawat Mama dengan setia selama 10 tahun. Kok bisa aku kehilangan dia? Ternyata ini rahasia lain yang dikatakan Fushikin. Benar-benar takdir bermain-main. Kalian lebih baik cepat periksa ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat. Waktu pengobatan. Sayang, ayo kita pergi. Semua itu dulu milikku. Jika bukan karena Fu Qingyi, paten dan Su Jingnian masih jadi milikku. Aku bunuh kau. Lepaskan. Seluruh hidupku. Lepaskan. Gu Mingxuan, kau lepaskan. Kau mau bikin orang mati? Satpam, tolong keluarkan mereka berdua. Beritahu bursa, bekukan semua transaksi saham Mingke. Untukmu, karena kau sangat ingin jadi Nyonya Gu. Jaga baik-baik pernikahanmu. Ayo, saatnya merayakan kembalinya Yuan 11 yang sebenarnya. Jangan tangkap anakku, lepaskan aku. Jangan tangkap anakku. Beri aku 2 hari lagi. Aku pasti bisa kumpulkan bunganya. 24 jam terakhir, kalau tidak lunas. Tunggu surat pengacara. Kak, Fu Qingyi sama sekali tidak peduli ibu. Dia hanya sibuk mempercantik diri. Dulu saat kakak ipar masih di sini, sesibuk apapun dia selalu ingat. Bantu ibu cek gula darah dan ingatkan ibu minum obat. Tapi sekarang, Fu Qingyi seperti dewi hidup. Tidak merawat ibu, tidak membantuku belajar. Buatku gagal ujian masuk. Gu Zenzhen, kau tidak lulus ujian.
Apa hubungannya denganku? Kalau bukan karena kakakmu sampah, hutang menumpuk, mana mungkin aku tinggal di tempat begini? Kenapa aku harus merawat keluargamu? Aku tidak boleh menyalahkanmu. Dulu kalau bukan karena kau menggoda kakakku, Su Jingyan tidak akan pergi. Keluargaku tidak akan jadi seperti sekarang. Dasar pelacur yang benci miskin cinta kaya. Aku benci miskin cinta kaya? Kalian tidak salah? Dulu Su Jingyan, dengan sepenuh hati merawat ibumu, membantumu belajar, menjaga keluarga ini, apakah kalian hargai? Fu Qingyi benar. Aku tidak menghargai Jingnian. Semua ini akibat ulahku sendiri. Prester Guanyan Tech bekerja sama menggangkap dan membersihkan petinggi perusahaan yang berpura-pura. Sekaligus pertama kali mengungkap hubungan asli dengan Presdir Fusikin. Hubungan suami istri yang sebenarnya, tunjukkan kekompakan dan kepercayaan. Prester Guanyan Tech, manajer Departemen Teknis Su Jingyan, dan Presdir Fusikin membuktikan hubungan suami istri. Baru-baru ini bekerja sama untuk mengungkap Fu Qingyi dari Qingming Tech. Meniru identitas genius Chip Yuanxi. Menunjukkan keselarasan dan kepercayaan yang kuat, Bos Fu. Beberapa hari lalu mengungkap Fu Qingyi, yang berpura-pura sebagai Yuan 11. Apakah ini akan memengaruhi saham Liquidity Tech? Apakah Anda sudah tahu sebelumnya? Bos Su, sebagai Yuan 11 yang asli, mengapa memilih untuk mengungkap identitas di pernikahan Chairman Gu Mingxuan dari Qingming Tech? Apakah ini terkait dengan kebangkrutan Qingming Tech? Liquidity Tech selalu berbicara dengan kekuatan teknologi. Mengungkap identitas Yuan 11 adalah untuk membuat pasar lebih jelas. Siapa pemimpin sebenarnya? Yuan 11 bukan sekadar nama, tapi keyakinan teknologi. Aku senang bisa kembali ke medan perang. Fusikin, kapan kamu tahu bahwa aku adalah Yuan 11? Aku mencintaimu selama 10 tahun, Su Jingnian. Jika aku bahkan tidak bisa melihat ini, maka aku terlalu payah. Hati-hati. Naiklah. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Jangan keras kepala. Ayo. Su Jingyan, jangan tidur, hitung bersamaku. 524, 998, 1000. 1000. Benar. 1000. Kita sampai. Orang itu ternyata Fusikin. Kamu bodoh sekali. Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan melepaskanmu seumur hidupku. Terima kasih Shikin. Terima kasih untuk apa? Baik 10 tahun lalu maupun sekarang. Kita harus bersama dengan baik selamanya. Kalau begitu, setelah 1 tahun, kamu tidak akan pergi lagi, kan? Mulai sekarang, setiap hari setiap tahun, aku akan mencintai dan melindungimu dengan semua waktuku. Menemanimu. Kita tidak akan pernah terlewat lagi. Kalau begitu, haruskah kita segera punya anak?